Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, mohon doanya di sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tugas kita, yaitu membantu sesama, yaitu meruqyah di daerah Ciwandan. Insya Allah kita akan lanjut besok. Waktunya udah sore, kita pengen istirahat terlebih dahulu. Insya Allah besok kita lanjut di Kubang Sepat ya. Mohon doanya sahabat, semoga saya dan tim mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, sambil dalam perjalanan menuju tempat istirahat, kita makan terlebih dahulu. Kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya melalui keberkahan dari sholawat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat, intinya kita jangan pernah bosan dan jangan pernah malas untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena sejatinya umat Islam, kita semuanya yang mengaku umat Islam, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mungkin Rasulullah SAW tidak pernah melihat kita, Rasulullah tidak pernah kenal dengan kita, Rasulullah tidak pernah duduk bersama dengan kita. Namun beliau Rasulullah SAW
selalu ingat dengan umatnya. Semoga kita semuanya termasuk umat Rasulullah SAW, walaupun kita tidak pernah melihat beliau dan tidak pernah duduk bersama beliau, tidak pernah mendengar ucapan-ucapan beliau, namun insya Allah dengan kita memperbanyak sholawat, insya Allah beliau akan lebih kenal dengan kita, lebih dekat dengan kita, insya Allah. Bahkan di hari kiamat pun ketika manusia ataupun umat Rasulullah SAW selalu bersalawat kepada Rasulullah, insya Allah dengan sholawat itu insya Allah akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu sahabat, sambil dalam perjalanan saya akan menyampaikan mengenai jin korin, ya, jin korin, yang mana jin korin ini dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa dalil mengenai jin korin itu ada di Quran surat Qaf, ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qarinuhu Rabbana ma atwaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Dijelaskan bahwa dari ayat tersebut di surat Qaf ayat 27, Ibnu Abbas menjelaskan ayat tersebut di Quran surat Qaf ayat 27 bahwasanya korin ini adalah yang menyertai manusia. Korin ini menyertai manusia dengan maksud yang mendampingi manusia. Bahkan bahwa manusia sejak lahir di dunia itu ada pendampingnya, yaitu yang disebut dengan jin korin. Nah, korin-korin ini sebenarnya sebutan untuk menunjuk malaikat dan jin. Malaikat dan jin itu adalah korin. Korin ini menyertai, artinya menyertai atau mendampingi. Nah, jadi setiap manusia itu pasti didampingi dengan yang namanya jin, yaitu jin korin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap manusia itu mempunyai pendamping yaitu dari jenis jin, yaitu jin korin. Kemudian sahabat Rasulullah ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau termasuk? Ya, kata Rasulullah, ya, saya termasuk saya juga mempunyai jin, ya, jin korin. Namun Allah membantu saya untuk menundukkan jin tersebut. Tuh, yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim, ya. Jadi dalam hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan bahwa Rasulullah juga mempunyai jin korin, ya. Namun Allah telah menundukkan jin tersebut. Nah, ketika Allah sudah menundukkan jin itu, maka dari itu bangsa jin ini menjadi Islam, ya. Maka dari itu Rasulullah tidak melakukan kemaksiatan ataupun yang lainnya, yang terjaga gitu. Maka dari itu sahabat, setiap manusia itu mempunyai jin korin, ya, mempunyai jin korin. Contohnya ketika kita sholat, ya, ketika kita mau sholat, itu ada bawaan malas, terus kemudian malas beribadah dan lain sebagainya, menunda-nunda sholat dan lain sebagainya, itu termasuknya gangguan jin korin. Maka dari itu sahabat, yang namanya jin korin ini tugas terbesarnya yaitu menyesatkan manusia, ya, menyesatkan manusia sesat-sesatnya. Itulah tugas terbesar bangsa jin korin, ya. Kapan sih jin korin ini tidak mengganggu manusia lagi? Ya. Jadi jin korin tidak mengganggu manusia lagi ini sampai ketika manusia itu menghembuskan nafas terakhir. Ya, ketika manusia menghembuskan nafas terakhir, itu jin korin tidak akan lagi mengganggu, ya, tidak akan lagi mengganggu. Namun bangsa jin korin ini tidak akan mati, ya, tidak akan mati.
ya, tidak akan mati sampai hari kiamat. Ya, ketika hari kiamat sudah bangsa jin korin ini tidak lagi ketika manusia sudah di liang lahat ataupun mengembuskan nafas terakhir ataupun ajalnya tiba, itu bangsa jin korin tidak mengganggu lagi sampai hari kiamat. Ya, bangsa jin korin ini tidak akan mati sampai hari kiamat. Itu maka dari itu sahabat-sahabat semuanya, ya, supaya terhindar ataupun terhindar dari godaan jin korin ini, ya, ada doanya yaitu di Quran surat Al-A'raf ayat 200. Itu sahabat, supaya kita tidak tergoda oleh bangsa jin korin ini, ya. Jin korin ini di setiap manusia itu pasti ada, pasti punya gitu. Kembaran kata orang-orang ini adalah jin korin ini adalah kembaran, ya. Sebenarnya kembaran katanya gitu. Nah, korin-korin ini artinya menyertai atau mendampingi, ya, mendampingi manusia. Yaitu kalau dari Ibnu Abbas, ya, tuh sahabat. Nah, selanjutnya supaya kita terhindar dari godaan jin korin, ya, kita harus memperbaiki sholat, perbanyak sholawat, kemudian juga memperbanyak ibadah, ya, karena bisikan-bisikan dari jin korin ini luar biasa, ya. Pasti menyesatkan manusia. Nah, contohnya kita mau bersedekah, ya, tiba-tiba ada saja yang mau dibeli. Nah, itu jin korin, ya, jin korin menyerupai itu. Kalau jin korin ini sampai kapanpun tidak bisa yang namanya diruqyah, itu tidak bisa. Jin korin itu tidak bisa diruqyah, ya, sama seperti hawa nafsu, ya, itu tergantung dari badan diri kita sendiri. Ya, kalau badan kita sendiri suci bersih dari segala macam najis ataupun hadas, ya, itu insya Allah akan terhindar dari segala macam jenis godaan, ya, termasuk jin korin itu sahabat, ya. Jadi maka dari itu kita perkuat keimanan kita kepada Allah. Yang kita takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan siapa-siapa yang kita takuti, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki sholat, perbanyak sholawat, insya Allah kita akan terhindar dari segala macam jenis godaan, termasuk jin korin. Nah, itu korin-korin itu sebenarnya sebutan untuk menunjuk malaikat ataupun jin, ya. Maka dari itu kan contohnya kalau di kampung itu banyak sekali ketika orang meninggal, ya, orang itu sudah meninggal, wah itu ini arwahnya gentayangan ini segala. Nah, itu sebenarnya bukan arwahnya gentayangan, tapi jin korin yang menyerupai itu. Karena yang namanya jin korin itu udah tahu seluk-beluk kita begitu. Maka dari itu ketika manusia itu sudah meninggal, jin korin ini tahu semua. Karena apa? Karena selalu mendampingi manusia selama hidupnya begitu sahabat, ya. Tuh, jadi yang gentayangan ataupun apa itu bukan bukan arwah yang sudah meninggal, itu bukan, tapi jin korin yang menyerupai manusia itu. Karena jin korin itu sampai kapanpun masih tetap hidup sebelum hari kiamat begitu, tapi sudah tidak bisa menggoda manusia lagi. Itu sahabat, ya, itu mengenai jin korin. Maka dari itu, ya sahabat semuanya, mudah-mudahan terhindar dari jenis-jenis jin korin ini, maksudnya dari gangguan jin, ya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar. Orang korupsi contohnya, orang yang mau korupsi, para DPR dan lain sebagainya, ya, DPR sebagainya, itu banyak bisikan-bisikan dari jin korin. Nah, mumpung uang banyak nih, ini segala macam. Nah, itulah yang tidak dibenarkan begitu sahabat, ya. Maka dari itu supaya kita terhindar dari gangguan jin korin, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 200. Itu sahabat sedikit mengenai jin korin, ya. Itu jadi jin korin ini benar-benar menyerupai kita. Gitu. Kalau ruh yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal, ya, ruhnya itu tenang di alam kubur, ya. Itu dikisahkan di dalam sebuah hadis bahwa orang yang meninggal, ya, itu ruhnya sudah tenang di alam kubur. Ketika orang yang meninggal ini adalah orang muslim, orang Islam begitu, itu dia mempunyai iman walaupun sedikit, ya, itu tenang di alam kubur. Itu tenang di alam kubur seperti orang tidur, ya.
Tuh. Tapi ketika orang yang meninggal itu dari golongan non muslim, ya, dari golongan non muslim, itu di alam kubur itu diperlihatkan, ya, itu diperlihatkan setiap harinya, setiap detiknya itu adalah api neraka. Ya, orang kafir, orang munafik ketika meninggal itu di alam kubur itu diperlihatkan yang namanya neraka. Jadi diperlihatkan neraka, siksaan itu diperlihatkan siang dan malam. Itu sahabat, ada dua jenis dan cirinya. Ya, ketika orang maka dari itu kita perbaiki sholat, perbanyak sholawat, insya Allah itu akan menjadi benteng kita nanti di hari kiamat, bahkan di alam kubur. Di alam kubur saja itu sudah ada yang namanya siksaan, ya, apalagi di akhirat begitu. Ada yang namanya siksa kubur, ya, contohnya orang yang sering meninggalkan sholat, ya, itu siksaannya luar biasa. Allah menurunkan yang namanya ular, ya. Ular ini tugasnya adalah menyiksa orang yang tidak sholat di alam kubur. Di alam kubur ini disiksa orang yang sering meninggalkan sholat, ya, bahkan tidak sholat sama sekali, itu disiksa oleh ular ini. Ular ini namanya Sujaul Aqra, ya. Gedenya luar biasa. Ketika meninggal dihidupkan kembali, ya, sampai disiksa sama ular ini, ya. Maka dari itu sahabat, perbaiki sholat, ya, perbanyak sholawat, ya, semoga kita semuanya terhindar dari siksa kubur dan siksa di akhirat. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua, ya. Kita saling berdoa, kita saling mendoakan, membantu sesama dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja sahabat. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya mengenai jin korin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari segala macam penyakit juga. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam penyakit, dan dari gangguan jin dan lain sebagainya. Itu sahabat, perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saling membantu, ya, saling membantu sesama. Jangan sampai kita enggan untuk saling membantu, ya. Mungkin itu saja sahabat, jangan lupa dukung channel kami. Alhamdulillah ini di sore hari, ya. Dukung channel kami Rajo Kumbang Official, ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Mudah-mudahan ini ladang pahala juga buat sahabat-sahabat semuanya. Ya, mungkin itu saja sahabat, sekali lagi mohon maaf apabila salah kata, kurang berkenan. Jadi alhamdulillah menjelang maghrib kita istirahat terlebih dahulu. Ya, itu sahabat, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.